Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah EPK yang beranggotakan Lailiyatun Nova, Kusnaini, dan Rizky Amalia. Kepribadian guru. Pengertian kepribadian guru Muhyiddin Syah pada tahun 2005 ayat 225 dan Maxlot tahun 1989 mengartikan bahwa kepribadian personality sebagai sifat khas yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, kata yang sangat dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter dan identitas. Kepribadian menurut H.M. Surya adalah perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melaksanakan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. B. Kepribadian seorang guru. Sebagai seorang guru, sangat penting memiliki sikap yang dapat mempribadi sehingga dapat dibedakan ia dengan guru yang lain. Kemampuan pribadi guru menurut Sanusi dalam Jama'an 2007 mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menampilkan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh guru. Kepribadian yang harus dimiliki seorang guru adalah sikap kehati-hatian, kesabaran, kedisiplinan, kreativitas, dan sikap kerendah hatian. Kepribadian yang perlu dimiliki seorang guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru harus beragama dan taat dalam menjalankan ibadahnya. Guru harus percaya diri dan bertanggung jawab. Guru harus memiliki toleransi, dan guru harus bisa menerima perbedaan anak didiknya. Menurut BP3K pada tahun 1975, guru harus memiliki yang pertama pengetahuan tentang tata krama sosial dan agamawi. Yang kedua, pengetahuan tentang kebudayaan dan tradisi. Yang ketiga, hakikat demokrasi dan makna demokrasi Pancasila. Yang keempat, apresiasi dan ekspresi estetika atau keindahan. Yang kelima, kesadaran kewarganegaraan dan kesadaran sosial yang dalam. Menurut H.M. Surya pada tahun 2005, kompetensi pribadi mencakup kemampuan-kemampuan dalam yang pertama, memahami diri, pengelolaan diri, pengendalian diri, dan penghargaan diri. Kepribadian guru menurut ahli pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, adapun kepribadian guru mencakup 1. Kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri. Yang kedua, peneladanan pribadi Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersikap objektif. Yang keempat, bersikap luas dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik. Yang kelima, bersedia mengamalkan ilmunya. Sedangkan Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa kepribadian yang perlu dimiliki guru adalah yang pertama, kasih sayang kepada anak didik, lemah lembut, rendah hati, dan menghormati ilmu yang bukan dipegangnya. Pentingnya kepribadian guru. Kepribadian guru dapat dilihat dari tindaknya, ucapannya, caranya bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah baik yang ringan maupun yang berat. Mengenai pentingnya kepribadian guru, Muhyiddin Syah telah mengutip bahwa seorang psikolog terkemuka, Profesor Dr. Zakiyah Darajat, pada tahun 1982 menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi perusak. Fungsi kepribadian guru. Guru adalah seorang panutan yang harus digugu dan ditiru dan sebagai contoh pula bagi kehidupan dan pribadi peserta didiknya. Guru bukan hanya pengajar, pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai cermin tempat subjek didik dapat berkaca. Fungsi kompetensi kepribadian guru adalah untuk memberikan bimbingan dan suri tauladan secara bersama-sama, mengembangkan kreativitas dan mengembangkan motif belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik.
Faktor yang mempengaruhi kepribadian guru. Kepribadian individu sangat beragam. Hal ini terjadi karena pengaruh sosialisasi, namun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepribadian, yaitu keadaan fisik. Setiap manusia mempunyai keadaan fisik yang berbeda dari orang lain. Perbedaan fisik anak menimbulkan perbedaan perlakuan dari orang yang ada di sekitarnya. Kedua, lingkungan fisik atau geografis. Lingkungan fisik seperti perbedaan kesuburan tanah dan kekayaan alam akan mempengaruhi kepribadian penduduknya. Yang ketiga, kebudayaan. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma sosial budaya yang berbeda dari masyarakat lain. Norma sosial budaya ini mempengaruhi kepribadian seseorang. 4. Pengalaman kelompok. Melalui pergaulan kelompok, seseorang akan menilai dirinya sesuai dengan nilai kelompoknya. Pembentukan kepribadian dipengaruhi nilai kelompok masyarakatnya. Contohnya, individu mendapatkan pengalaman dari teman-teman sebaya atau teman-teman sepermainannya. Yang kelima, pengalaman unik. Perbedaan kepribadian terjadi karena pengalaman yang dialami seseorang itu unik dan tidak ada yang menyamai. Profesionalitas guru. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu, pengetahuan, atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Sikap profesionalitas guru berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalitasnya. Tingkah laku guru yang berhubungan dengan profesionalitas akan dibicarakan sesuai dengan sasarannya, yakni sikap profesionalitas keguruan terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan. Sikap profesionalitas guru. Yang pertama, sasaran sikap profesionalitas. Adapun ada sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, PGRI 1973. Dan ada pula sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi guru yang dikenal sebagai PGRI merupakan suatu sistem di mana unsur pembentuknya adalah guru-guru. Sikap terhadap teman sejawat atau profesi. Dalam Kode Etik ayat 7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Adapun juga menjadi teladan. Menurut teori belajar asosiasi dengan tokoh Bandura menyatakan bahwa pembelajaran terlaksana dengan cara mengikuti permodelan yang dicontohkan oleh gurunya. Evaluasi diri sendiri. Tujuan evaluasi kinerja diri adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa mendatang. Adapun juga mandiri. Di antara sifat yang harus dimiliki ialah pembelajar yang baik atau pembelajar mandiri, yaitu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Adapun juga religius. Akhlak mulia timbul karena seseorang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang dimiliki nama-nama yang baik dan sifat yang terpuji. Menurut Atiyah Al-Abrashi, seorang pendidik Islam itu harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat itu, yang pertama, 1. Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata. Yang kedua, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat ria, dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela lainnya. Yang ketiga, ikhlas dalam kepercayaan, keikhlasan, dan kejujuran seseorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Terima kasih.